Selamat datang kembali. Kita hari ini mau bahas mendalam nih sebuah kisah yang luar biasa banget tentang Nabi Sulaiman AS. Coba bayangin deh, ada raja yang nggak cuma mimpin manusia, tapi juga bisa ngobrol sama hewan, terus merintah jin, itu makhluk gaib loh ya, bahkan ngendaliin angin. Keren banget kan? Betul sekali. Dan sumber ini acuannya jelas ya, Al-Quran, terus ada hadis juga, itu kan catatan tradisi Nabi Muhammad SAW, sama kitab kayak Qisas Al-Anbiya, isinya cerita para nabi. Nah, di situ Nabi Sulaiman digambarkan sebagai figur yang unik banget. Dapat anugerah kekuasaan sama hikmah, itu kebijaksanaan mendalam ya, langsung dari Allah SWT. Misi kita kali ini ya gimana ya, menggali pelajaran penting lah dari hidup beliau, soal kepemimpinan, keadilan, sama kerendahan hati. Seru nih. Oke, mari kita bedah nih. Mulai dari awal ya. Sumbernya kan bilang Sulaiman ini mewarisi tahta sama kebijaksanaan dari ayahnya Nabi Daud. Dan katanya dari muda aja udah kelihatan banget pinternya. Ingat gak sih kisah yang dua ibu rebutan bayi itu? Gimana Sulaiman ngatasinnya? Iya, itu terkenal banget. Jadi, dengan cerdiknya, beliau usul, yaudah, bayinya dibelah dua aja. Nah, ibu kandungnya yang asli kan langsung panik tuh. Rela deh dia nyerahin bayinya asal selamat. Itu bukan trik doang loh ya. Itu nunjukin hikmahnya, gimana cara beliau cari kebenaran sama keadilan. Itu jadi fondasi kepemimpinannya nanti. Dan kekuasaan besar yang dia dapat nanti, kayak bisa paham bahasa burung, jin tunduk, angin nurut, kayak di surah An-Naml itu gak bikin dia sombong sama sekali. Justru, sumber ini jelas gambarin dia tetap adil, tetap rendah hati. Hebat ya? Nah, terus ada cerita lain lagi nih yang menarik. Soal kecintaannya sama kuda perang. Katanya kudanya gagah-gagah, ribuan jumlahnya. Kuda kan zaman dulu tuh simbol kekuatan ya. Tapi ada kejadian apa gitu ya sama kuda-kuda ini? Nah, ini dia nih. Pelajaran penting banget soal prioritas. Jadi, suatu sore, saking asyiknya nih ngeliatin kuda-kudanya yang hebat itu, beliau jadi agak lalai. Terlewat waktu buat mengingat Allah, buat ibadah gitu. Nah, pas sadar salah, reaksinya itu, wah drastis. Sumber ini cerita, beliau langsung tobat, sebagai bukti tobatnya, kuda-kuda kesayangannya itu disembelih semua. Gitu. Itu nunjukin kalau cinta ke Allah itu di atas segalanya buat beliau. Wah, pengorbanan yang luar biasa ya. Terus ada nggak sih konsekuensi atau hikmah langsung dari tindakan ini menurut sumbernya? Oh, jelas ada. Jadi sebagai gantinya nih, kayak yang diisyaratkan di surat Syad ya, Allah kasih anugerah lain yang lebih dahsyat. Kemampuan ngendaliin angin. Coba bayangin, transportasi pakai angin kan jauh lebih cepat, lebih hebat dari kuda manapun. Ini kayak pesan gitu loh, kalau kita lepasin sesuatu karena Allah, dia pasti ganti dengan yang jauh lebih baik. Ujian ketaatan yang hasilnya manis banget. Ya. Selain kuat, taat, sumber ini juga nyorot sisi lain Sulaiman ya. Misalnya pas dia sama pasukannya yang super besar itu, ada manusia, jin, burung, ketemu semut. Apa sih yang spesial dari kejadian ini? Kayaknya sepele ya. Nah, justru itu dia. Kelihatannya sepele, tapi maknanya dalam banget. Jadi, beliau itu denger loh Ratu Semut lagi ngasih peringatan ke koloninya. Masuk sarang nanti keinjak pasukan Sulaiman. Bayangin aja, di tengah riuhnya pasukan segitu besar, dia bisa nangkap suara semut. Terus reaksinya gimana? Bukannya cuek atau nganggap remeh, beliau malah tersenyum. Terus pasukannya disuruh berhenti dulu, dan beliau berdoa, bersyukur gitu. Kayak di surah An-Naml itu, bersyukur dikasih ilham bisa paham dan hargain makhluk sekecil semut. Ini nunjukin kerendahan hati yang, luar biasa di tengah kekuasaan segitu gedenya. Setiap makhluk itu berarti. Gila, keren banget sih. Bahkan sampai akhir hayatnya pun kayak yang diceritain di sumber ini, yang rujuk ke surah Saba, itu penuh pelajaran juga ya, gimana detail wafatnya beliau. Iya, wafatnya pun unik. Jadi, beliau itu meninggal dalam posisi lagi berdiri, nyender gitu ke tongkatnya. Waktu itu beliau lagi ngawasin para jin yang kerja keras. Mungkin lagi bangun Baitul Maqdis ya, tempat suci di Yerusalem itu, atau proyek besar lainnya. Nah, para jin ini, mereka terus saja kerja. Nggak sadar kalau rajanya udah wafat. Kenapa? Ya karena takut sama beliau. Loh, terus sampai kapan mereka nggak sadar? Terus pelajarannya apa dong di balik itu?
Mereka baru itu pas rayap makan tongkat penyangganya sampai rapuh. Akhirnya kan jasad Nabi Sulaiman jatuh. Baru deh mereka sadar. Nah, ini pelajaran telak banget, kata sumber ini. Jin aja yang katanya sakti, ternyata nggak tahu hal gaib. Cuma Allah yang maha tahu segalanya. Kematiannya itu seolah dirahasiain dulu sebentar, biar pekerjaan penting selesai. Ini nunjukin ada rencana ilahi yang lebih besar di baliknya. Kekuasaan sehebat apapun, ya ada batasnya, ada akhirnya. Jadi nih, setelah kita dengerin semua ini, apa ya intisari yang bisa kita ambil? Kisah Sulaiman ini kan bukan cuma soal mujizat fantasi gitu aja ya? Tepat sekali. Ini tuh soal eh, inti dari kepemimpinan sejati. Kekuasaan itu harus seimbang sama kebijaksanaan, sama hikmah, terus keadilan, dan yang paling penting, ketaatan pada Sang Pencipta. Semua nikmat, semua kemampuan yang kita punya, sekecil apapun itu pada dasarnya amanah, sebuah titipan suci gitu. Pertanyaannya kan, gimana kita pakainya? Apa kita bisa pakai buat kebaikan? Kayak Sulaiman yang pakai kerajaannya buat negakin keadilan. Ingatkan hadis yang dikutip sumber tadi, sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lain. Itu intinya. Nah, sebagai penutup nih ya, ada satu hal yang menurut saya menarik banget buat direnungkan. Kisah wafatnya Sulaiman tadi, para jin kerja keras padahal rajanya udah nggak ada. Ini jadi bikin mikir ya. Pertanyaan buat Anda juga nih. Jangan-jangan ada kekuatan tak terlihat, atau asumsi kita sendiri, atau bahkan rasa takut, yang mungkin lagi ngebentuk realitas Anda saat ini tanpa Anda sadari sepenuhnya. Coba deh direnungkan.